Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Harus tetap semangat, enggak boleh nyungsep ya. Kalau ada begini nanti itu berarti sudah nyungsep dah. Kan tadi semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman wa an laqit ibn Sabirata. Ini ya. Wa anhu dan dari Abi Hurairah. Wa anhu dan dari Abu Hurairah. Apa yang dari Abi Hurairah? 36 ya. Wa an Laqit ibni Sabirata dan dari Laqit bin Sabirah. Siapa sih Laqit bin Sabirah ini? Putra dari Amir, ibu dari Sabirah. Sudah di mana? Sudah di mana? Udah, tapi kan kata Ustaz kemarin anggap Oh iya, oke. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Asbighil wudu'a, asbighil wudu'a, asbighi sempurnakanlah, asbighi sempurnakan al-wudu'ah pada wudu'. Wudu'nya disempurnakan, sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Itu namanya menyempurnakan. Orang yang suka menyempurnakan wudu' musim hujan seperti ini kan dingin luar biasa kan. Nyentuh air ya pasti nggak enak. Enggang sedikit, dingin sekali, tapi tak sedingin hatimu kepada si dia. Si dia siapa? Si dia kepada musyrifnya, bukan yang lain. Musyrifnya bangunin subuh ya. Bangun tahajud ya dingin. Nah, musyrifah nanti 5 menit lagi dingin. Sama si musyrifah kan? Bukan si siapa dia lagi. Anak pesantren enggak ada si dia dan si itu, hanyalah kepada si dia musyrifah. Wa khallil baina asabi'i, wa khallil dan menyela-nyela engkau bainal asabi'i antara jari-jari. Wa baligh dan bersungguh-sungguh, lakukan dengan maksimal fil istinsyaki, di dalam istinsyak. Tahu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar kalau mengeluarkan air itu namanya istinsar. Memasukkan air. Istinsak itu memasukkan air ke dalam gitu. Kenapa? Ada setan yang bergelantungan di rongga hidung, terutama ketika
subuh. Ketika sebelum subuh, kalian bangun jam berapa? Jam 3. Tapi bukan seperti yang ada di Facebook atau TikTok yang ngeprank orang tuanya, diajak perkenalan. Saya ini saya bangun jam sekian. Enggak ya. Soalnya ketawa-ketawa orang tuanya. Oh, anak saya kok tidak sesuai fakta. Tapi kalau di sini ya fakta. Jam 4 itu masih kesiangan. Biasanya bangunnya jam 12. Apa? Masak mie. Ayo. Jadi sempurnakan wudu, sela-sela itu jari-jari, sela-selanya gimana? Sela-sela ya. Disempurnakan. Bersungguh-sungguh dimaksimalkan di dalam istinsya, menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna, kecuali antakuna, jika kalian shaiman, orang yang berpuasa. Ya kalau berpuasa ya jangan bersungguh-sungguh, habislah. Kalau seumpamanya kalian istinsyak dengan cara sungguh-sungguh, masuk ke dalam hidung, masuk ke otak atau ke dalam jauh, hukum puasanya batal. Nggak boleh puasa itu kemudian puasa menghirup air berlebihan. Makanya ada yang mengatakan ulama makruh kalau puasa itu berkumur-kumur. Kenapa? Karena baunya orang berpuasa itu seperti baunya apa? Baunya minyak misik. Tapi dikatakan oleh ulama lain yang tidak memakruhkan pakai siwak, tidak memakruhkan kumur-kumur, yang tidak memakruhkan siwak juga makruh kalau lagi puasa. Kata imam yang memakruhkan. Yang tidak memakruhkan bilang begini, yang bau misik itu kan di sisi Allah. Kalau di sisi manusia baunya kayak bau jengkol, bau pete, bau apa? Namanya dari pagi nggak makan, nggak minum, sehingga ada ulama yang mengatakan nggak makruh. Itu kan bau misik itu kan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, ini puas. Ya, lanjutkan. Akhrajahul arba'atu, mengeluarkan al-arba'atu yang 4, imam yang 4 mengeluarkan terhadap hadis ini. Siapa imam yang 4? Imam yang 4 ini adalah selain 3 sebelumnya dan selain terakhir, berarti Abu Daud, Ibnu Majah. Oh, berarti Abu Daud, At-Tirmidzi. Kalau selain yang 3 dan selain yang 1, karena di dalam An-Nasa'i ini, kalau di dalam kitab yang lain ini berada di tengah, yang ada di belakang itu Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, selain yang 3. Berarti Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i, atau Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau di dalam syarah-syarahnya Nasa'i ini di tempatnya Ibnu Majah. Terus wasahahahu, dan mensahihkan hadis Ibnu Huzaimah. Siapa Ibnu Huzaimah? Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Ini hadisnya sahih menurut Imam Ibnu Huzaimah.
Wa li Abi Dawud dalam riwayat Abu Daud. Wa li Abi Dawud dan dalam riwayat Abi Daud fi riwayat ini dalam suatu riwayat. Fi riwayatin di dalam suatu riwayat. Wa fi riwayatin dan di dalam suatu riwayat. Di dalam suatu riwayat seperti apa? Riwayatnya Abu Daud, idza tawadda'ta jika engkau berwudu. Idza tawadda'ta jika engkau berwudu famatmit maka berkumurlah. Berkumur. Di dalam syariat Islam memerintahkan kita ketika berwudu supaya melakukan dengan betul dan sempurna. Memastikan anggota wudu yang ada di dalam diri kita zahirnya terbasuh, termasuk juga celah-celah yang ada di antara jari jemari. Di mana jari jemarinya? Jari jemarinya di mana? Ini. Bukan yang mana? Nah, ini jari jemari. Walaupun dianggap berat ya harus masuk, karena yang ditakutkan air tidak sampai. Ketika istinsyak pun harus kuat. Dan juga kalau dalam riwayatnya Abu Daud kita juga tamat mudhah. Apa? Berkumur-kumur. Terus wa an Utsmana dan dari Utsman. Siapa ini Utsman? Siapakah ini Utsman? Ayo lihat catatannya. Beliau ini adalah Amirul Mukminin, rajanya, pemimpinnya orang mukmin. Utsman bin Affan namanya, Utsman bin Affan namanya, Utsman bin Affan. Kenal sama Utsman bin Affan? Kenal? Kenalan dong. Al-Umawiyu Al-Qursiyu Al-Quraisyu Al-Umawiyu Bani Umayyah. Beliau ini baninya Bani Umayyah. Al-Qursiyu Bani Quraisy, termasuk Bani Quraisy. Ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannati. Ahadul asyarati salah satu 10 al mubasysyirina yang diberi kabar gembira. Ahadul asyarati al mubasysyirina. Ahadul asyarati salah satu 10 orang al-mubasysyirina yang diberi kabar bil, yang diberi kabar bahagia. Pelan-pelan. Ahadul asyarati salah satu 10 orang al-mubasysyirina yang diberi kabar bahagia. Sebagaimana bahagianya kalian ketika dikirim orang tua. Bahagia enggak kalau didatengin orang tua?
Bahagianya bukan karena orang tuanya, tapi karena bawa HP tercinta. Bil jannati, dengan surga. Bil jannati, dengan surga. Jadi ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Aslama fil awalil islami, beliau masuk Islam pada permulaan Islam. Aslama fi awalil islami, beliau masuk Islam di permulaan Islam. Wa hajara ilal Habasyati, dan beliau ini hijrah ke Habasyah. Beliau ini wahajara ilal Habasyati, beliau hijrah kepada Habasyah. Al-hijrah ini 2 kali hijrah. Luar biasa ya. Wa tazawwaja, dan menikah. Beliau ini menikah bintain Nabiillahi, dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menikah dengan 2 putri Nabi. Ruqayyah ta'awalan, Ruqayyah yang pertama. Summa tuwfiyat, kemudian Ruqayyah ini meninggal. Fazawajahun Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Kulsumin, kemudian Nabi menikahkannya dengan Umma Kulsum, Ummi Kulsum. Ada berapa anak-anak Nabi? Anak-anak Nabi ada 7. Ustushida bil Madinati, beliau gugur syahid di Madinah. Ustushhida bil Madinati, beliau gugur syahid di Madinah. Wa dhufina bil Baqi'i, dan beliau dikuburkan bil Baqi', di pemakaman Baqi'. Di Baqi', beliau ini dikuburkan termasuk di Baqi'. Sanata 35 hijriyatan, tahun 35 hijriyah. Allah ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Terus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Utsman berkata, Qala Utsman berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu, kana ada beliau yukhallilu menyela-nyela, karena beliau ini yukhallilu menyela-nyela lihyatahu jenggotnya. Karena anna nabiyya, sesungguhnya nabi, kana ada beliau yukhallilu menyela-nyela lihyatahu jenggotnya, fil wudu'i, di dalam wudu.
Jadi kalian kalau wudu di sela-sela jenggotnya begini nih sebesar. Iya, alhamdulillah kalau nggak punya. Kenapa wanita tidak memiliki jenggot? Ya ada yang punya, bukan nggak ada yang punya. Ada yang punya. Kalau perempuan harus sampai, walaupun berjenggot itu harus sampai. Ya harus sampai ke kulitnya. Ya kalau kalian kan nggak ada. Yang ada perempuan itu berkumis, berjenggot ada. Coba ketik www.perempuanberjenggot.com. Ya memang kalian itu enggak, ya memang terbaik. Kalau kalian berjenggot ya aneh. Karena kalian spek-spek bidadari nanti. Terus, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jenggot-jenggotnya itu di sela-sela, bilang ke anaknya nanti. Ya mungkin 20 tahun lagi kalian punya anak berjenggot, 30 tahun, 40. Nak, jenggotnya di sela-sela. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Utsman bin Affan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dia menyela-nyela apanya di sela-sela? Jenggotnya. Akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan terhadap hadis At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Terus wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah? Banyak ya. Kalian itu mempelajari hadis sudah diamalkan. Di antaranya ada 3 perkara yang bisa meleburkan dosa-dosa. Di antaranya adalah intidar shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalian sholat duhur nunggu asar, walaupun di sini asar, setelah asar nunggu maghrib, niatkan saja, ya Allah saya sambil ngaji, sambil belajar agama, niat menunggu sholat. Itu bisa diampuni dosa-dosanya. Kalian ini kan sudah mukallaf semua, sudah haid semua. Jadi kalian itu apapun yang dikerjakan, baik atau buruk, itu dicatat oleh Allah. Ada malaikat yang mendampingi, malaikat malam dan malaikat siang untuk nulis kan. Makanya apapun yang bisa menghilangkan dosa-dosa dikerjakan. Kita kan tidak ada kalau dalam kitab Nasrul Hebat itu Allah berfirman dalam hadis kursinya, innakum tuti'una bil-laili wan-nahar. Engkau ini melakukan kesalahan siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampun kepada aku akan ampuni kalian. Yang kedua yang bisa meleburkan dosa itu menyempurnakan wudu ketika dingin, seperti yang saya sampaikan itu. Ya menyempurnakan wudu sampai yang sunnah-sunnahnya itu disempurnakan sampai kesininya, jangan hanya kepada siku, lebihkan dikit. Di sela-sela tamat madhah, istinsak. Kalian berkumur-kumur enggak? Istinsak enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, harus disempurnakan. Kalau terus yang ketiga yang bisa menghapus dosa itu, yang bisa meleburkan dosa adalah melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah. Kalian sholat 5 waktunya berjamaah apa tidak? Niatkan mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa berjamaah bisa meleburkan dosa. Jadi biar tidak sia-sia. Karena kalian sudah ngelihat ada yang pulang pasti sudah tidak tenang, maka mari kita pulang bersama-sama
Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.